back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. Halo cok, balik lagi sama Gofreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Di video ini Mimin mau ngelanjutin lagi nih pembahasan alur cerita Donggua BTTH versi novel part kelima, yang kemungkinan akan menjadi episode 49. Seperti biasa, karena di dalam video ini adalah alur cerita yang Mimin rangkum dari novel, jadi kemungkinan alur ceritanya bakalan sedikit beda sama alur cerita versi Donggua nantinya. Tapi inti ceritanya pasti tetap sama kok. Sedangkan untuk animasi juga pasti berbeda, karena belum rilis juga dari pihak studionya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin simak dulu pembahasan part 4 sebelumnya, supaya kalian gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Sampai sini Mimin rasa kalian sudah paham ya isi di dalam video nantinya. Oke lah, jangan lupa subscribe, nyalain juga tombol notifikasinya, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kemunculan Yalow di hadapannya jelas membuat Medusa terkejut bukan main. Dia tidak menyangka lelaki tua yang sudah tertidur selama lebih dari 2 tahun tiba-tiba bangkit. Yalow tertawa melirik Ratu Medusa. Sungguh tidak terduga, kamu ternyata telah berhasil bergabung dengan Piton Surgawi. Kemajuanmu sangat pesat. Kamu juga tidak buruk. Kekuatanmu benar-benar melonjak sedemikian rupa setelah tertidur 2 tahun. Medusa tertawa dingin. Pada awalnya Ratu Medusa pernah beranggapan, selama dia berhasil bergabung dengan Piton Surgawi, dia akan mampu melampaui pria tua misterius ini. Tapi apa kenyataannya? Hanya tertidur 2 tahun saja. Kekuatan spiritual Yalow benar-benar meningkat pesat. Bergabung dengan Piton Surgawi ternyata masih belum cukup untuk mengalahkan Yalow. Kamu sekarang sudah bergabung dengan Piton Surgawi, tapi kenapa kamu masih berada di samping Sioyan? Yalow bertanya dengan sangat hati-hati. Dia jelas memahami Medusa memiliki permasalahan dengan muridnya. Ucapan Yalow semakin membuat ekspresi Medusa terlihat jelek. Dia dengan dingin berkata, "Apa hubungannya denganmu kalau aku masih berada di sini? Orang tua, kamu seharusnya juga bertanggung jawab atas tindakan yang Sioyan lakukan kepadaku saat itu. Apakah kamu sedang mencoba memprovokasiku?" Yalow tertawa. "Gadis arogan, ketika aku sudah berkeliling dan mendominasi benua, kamu masihlah minum susu di tempat yang tidak terkenal. Aku tidak memiliki waktu untuk berdebat denganmu sekarang. Kita bisa selesaikan urusan setelah aku membangunkan Sioyan." Kemudian Yalow menatap ke segala arah sebelum akhirnya berhenti menatap panci obat berwarna merah. Dia tidak bisa menahan keterkejutan, sampai akhirnya berbicara di dalam hatinya. Bukankah ini kuali obat 10.000 binatang yang masuk ke dalam daftar peringkat panci surgawi? Keterkejutan Yalow tidak berhenti. Dia kemudian melirik cincin biru di tangan Sioyan. Dengan kekuatannya, Yalow jelas bisa merasakan kalau cincin penyimpanan milik Sioyan seperti dilindungi oleh kekuatan spiritual. Dia kembali berkata, "Sepertinya kehidupan bocah ini jauh lebih baik selama 2 tahun ini." Yalow perlahan mengalirkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Sioyan. Sebuah botol pil obat muncul di hadapannya dan dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Sioyan. "Aku belum melihatnya selama 2 tahun. Sungguh tidak terduga. Kekuatan spiritual bocah ini menjadi semakin kuat. Tapi aku juga masih ragu. Sebenarnya sudah berada di ranah apa bocah ini?" Pada dasarnya, dosis Sioyan saat ini berada dalam kondisi paling lemah. Meskipun Yalow memiliki indera sangat tajam, tapi masihlah sulit untuk mengetahuinya dalam kondisi seperti ini. Sementara Yalow sedang bergumam dan berbicara dengan dirinya sendiri, Sioyan tiba-tiba batuk. Matanya perlahan-lahan terbuka. Dia benar-benar bahagia melihat wajah tua Yalow di hadapannya. "Guru, aku belum melihatmu selama 2 tahun. Bagaimana kondisimu?" Yalow tersenyum. "Anak kecil,
Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiaoyan tersenyum mendengarkan pujian gurunya. Matanya melirik Ratu Medusa yang masih berada di samping mereka. Cailin, terima kasih telah menyelamatkanku. Meskipun Xiaoyan jatuh dari tebing dalam keadaan tidak sadarkan diri, tapi dia masih bisa merasakan kalau saat itu Medusa lah yang telah menyelamatkannya. Medusa sendiri tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap ucapan terima kasih Xiaoyan. Dia menjawab dengan suara santai, "Bukan aku yang menyelamatkanmu, tapi lelaki tua di depanmu lah orangnya. Lagi pula, aku hanya tidak ingin kehilangan pil obat pemulihan roh." Xiaoyan dengan jelas bisa mengerti ucapan Medusa, sehingga dia tidak ingin berdebat dengannya. Dia kembali melihat Yalau. "Guru, sepertinya kekuatanmu telah meningkat." Yalau menggelengkan kepalanya. "Ini tidak bisa dianggap sebagai peningkatan. Aku harus menyelesaikan masalah tubuh ini terlebih dahulu jika ingin mendapatkan kekuatan puncak. Lalu, bagaimana dengan api surgawi hati yang jatuh?" Xiaoyan tersenyum. "Aku telah berhasil menyempurnakannya." Mendengarkan hal ini seketika membuat wajah Yalau menunjukkan sukacita. Tangannya menepuk bahu Xiaoyan. Meskipun Yalau telah menebak bahwa muridnya pasti akan berhasil, tapi ketika mendengarkan ucapan ini langsung keluar dari murid Xiaoyan, dia jelas tidak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya. Melihat gurunya tersenyum, Xiaoyan juga tersenyum. Xiaoyan tiba-tiba berbicara, "Guru, murid ini juga telah menghabisi orang yang telah mengkhianatimu." Ucapan Xiaoyan kembali mengejutkan Yalau, tapi dia tidak tahu harus gembira atau sedih mendengarnya. "Terima kasih anak kecil, kamu tidak pernah mengecewakanku." Xiaoyan lantas menceritakan semua kejadian yang dia alami selama 2 tahun ini kepada gurunya. Bahkan menceritakan kalau tubuh jiwa Han Feng dibawa pergi oleh anggota Aula Jiwa. Semua penjelasan Xiaoyan seketika membuat Yalau menunjukkan ekspresi serius. Menurut analisanya, Han Feng memiliki hubungan yang baik dengan Aula Jiwa. Jika tubuh jiwanya dibawa oleh orang-orang dari Aula Jiwa, maka kemungkinan Han Feng belum benar-benar tewas. Pada dasarnya, setiap praktisi yang sudah mencapai ranah tertentu, mereka mampu meninggalkan tubuh jiwa untuk tetap hidup. Tapi kekuatan orang itu akan berkurang drastis. Kejadian ini mirip dengan yang pernah dialami Yalau di masa lalu. Apalagi Aula Jiwa adalah organisasi yang memiliki pemahaman luas tentang tubuh jiwa. Tapi Yalau juga belum mengetahui jelas apa tujuan Aula Jiwa mengumpulkan tubuh jiwa. Meskipun keberadaannya saat ini sudah diketahui oleh orang-orang dari Aula Jiwa dan Xiaoyan pasti akan menjadi target mereka. Tapi Yalau meminta muridnya untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya, Xiaoyan tidak perlu takut kepada anggota biasa dari organisasi tersebut. Yang perlu dia khawatirkan adalah para petinggi Aula Jiwa, sehingga dia meminta muridnya untuk selalu bertindak lebih hati-hati. Mendengarkan percakapan guru dan murid di hadapannya, Medusa perlahan melirik Xiaoyan dengan dingin, kemudian dia berbalik dan menghilang dari tempat tersebut. Melihat kepergian Medusa, Yalau berkata, "Aku tidak menyangka wanita itu akhirnya berhasil bersatu dengan Piton Surgawi. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak yakin bisa mengalahkan wanita itu." Xiaoyan tertawa dan meminta gurunya untuk tidak memikirkan Ratu Medusa. "Aku memiliki waktu 1 tahun. Medusa tidak akan berani menyerangku. Selama guru tertidur, aku telah menemukan beberapa cara untuk mendekatinya." Yalau tersenyum mendengarkan hal itu. Kemudian dia bertanya kepada Xiaoyan, apakah api surgawi hati yang jatuh telah bergabung dengan teratai hijau. Xiaoyan tersenyum. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Hanya satu gerakan, api hijau gelap muncul dengan aura yang menakutkan. Melihat hal itu jelas membuat ekspresi Yalau kembali serius. Dia dengan jelas bisa merasakan kalau 2 api surgawi milik Xiaoyan berhasil bergabung dengan sangat sempurna. Xiaoyan lagi-lagi tersenyum melihat ekspresi gurunya. Dia kemudian bertanya, "Guru, karena aku telah berhasil menggabungkan 2 api surgawi, lalu apakah aku bisa membantumu membuatkan tubuh yang bisa menampung kekuatan jiwamu?" Yalau terkejut ketika dia mendengarkan kata-kata Xiaoyan ini. Dia mengusap kepala Xiaoyan. "Dengan adanya 2 jenis api surgawi di dalam tubuhmu, hampir tidak mungkin gagal. Tapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tubuh sangatlah langka. Kamu tidak perlu terlalu terburu-buru untuk memikirkan hal ini. Meskipun bahan-bahannya hanya ada 3 jenis, tapi semuanya sangat sulit untuk didapatkan. Pertama, pil tubuh tulang darah.
kedua esensi darah dari binatang roh tingkat 7, dan yang terakhir adalah kerangka dari elit Dozong. Ekspresi Xiaoyan menjadi jelek ketika mendengarkan ketiga bahan ini. Pil tubuh darah sendiri adalah pil tingkat 7 mendekati pil tingkat 8. Pil yang mampu menyembuhkan seorang dalam kondisi krisis. Esensi darah binatang roh tingkat 7, layaknya seperti Ratu Medusa. Sedangkan kerangka elit Dozong, apakah dia harus benar-benar berburu praktisi elit Dozong? Bukankah itu sama saja bunuh diri? Yalao kembali tersenyum ketika melihat ekspresi Xiaoyan. Dia sendiri juga sadar ketiga bahan yang dia sebutkan sangat sulit untuk bisa didapatkan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, Yalao meminta Xiaoyan untuk tidak terlalu terburu-buru. Mereka juga masih memiliki banyak waktu untuk mendapatkannya. Wajah Xiaoyan penuh dengan kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas. Aku akan mengingat semua ini di dalam hatiku. Jika aku mendapatkan kesempatan, aku pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa depan. Yalao tersenyum kecil dan berkata, jika waktunya tiba dan kamu telah berhasil membuatkan tubuh yang bisa menampung jiwa ini, maka di masa depan kekuatanku akan lebih menakutkan dari masa lalu. Xiaoyan hanya merasa sedikit gembira setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara di mana Suxian dan yang lainnya berbicara kepada Yalao, bahwa Yalao saat itu seharusnya adalah seorang elit sejati Dozun. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari tingkat ini, bukankah itu berarti bahwa orang tua ini akan menjadi elit Doseng yang hanya ada dalam legenda? Yalao sepertinya telah menebak beberapa pikiran Xiaoyan ketika dia melihat wajah yang menggembirakan itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat berhenti melamun. Apakah kamu berpikir bahwa sangat mudah untuk naik ke elit Doseng? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan serius jika aku pergi ke klan pacar kecil kamu untuk membantu kamu mengajukan pernikahan. Xiaoyan terkejut, jantungnya segera bergetar sedikit dari kata-kata Yalao ini. Dia samar-samar dapat merasakan kekuatan menakutkan klan misterius yang dimiliki Sun Er. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yalao mencapai kelas Dozeng. Dengan kata lain, sebenarnya sulit bagi mereka untuk melihatnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan Dozun saja. Xiaoyan merajutkan alisnya dengan seksama dan menghela nafas di dalam hatinya. Sebenarnya, klan apa yang Sun Er miliki? Bahkan mereka memandang rendah praktisi elit Dozun. Yalao kembali tertawa melihat keseriusan di wajah Xiaoyan. Baiklah bocah, tidak perlu banyak berpikir. Aku percaya dengan bakatmu saat ini, kamu akan menjadi praktisi yang menggemparkan seluruh benua di masa depan. Kemudian dia meminta muridnya untuk segera berkultivasi dan memulihkan kondisi tubuhnya. Tepat ketika Xiaoyan mulai memasuki kondisi kultivasi, Yalao berkata dalam hatinya, sepertinya akan sangat sulit untuk menjadi guru dari bocah ini. Nah guys, kira-kira begitulah alur cerita series Donghua Battledore The Heaven versi novel part kelimanya yang kemungkinan bakalan keluar di episode 49. Gimana? Jelas dan seru kan penjelasan yang Mimin berikan? Pasti seru ya kan? Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan updatean video-video terbarunya. Di sini Frank pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya, and bye-bye. Pain and merge, just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.